Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Eko Wibowo. Saya merupakan dosen PNS di program studi Agribisnis Universitas Bengkulu. Hari ini saya akan membawakan sebuah penjelasan mata kuliah, yaitu mata kuliah ekonometrika yang saya ampu sejak tahun 2023. Mata kuliah ekonometrika merupakan mata kuliah wajib program studi agribisnis dengan kode mata kuliah AGB 209 dengan bobot SKS 3, di mana 2 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini membahas tentang aplikasi teori statistika untuk menjelaskan atau menerangkan fenomena ekonomi. Dalam hal ini, pengajaran ekonometrika membahas hubungan ekonomi, menguji teori ekonomi dengan fakta, dan uji hipotesis yang terkait dengan perilaku ekonomi, dan meramalkan perilaku variabel-variabel ekonomi dengan menggunakan regresi linear sederhana dan berganda. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penggunaan regresi berganda seperti multikolonialitas, heterogenesitas, dan autokorelasi. Pokok bahasan lain dalam materi ini adalah model distributed lag dan model simultan. Mata kuliah ini memiliki 4 capaian pembelajaran atau CPMK. CPMK yang pertama yaitu memahami konsep model-model ekonometrika. CPMK yang kedua adalah mampu merumuskan dan mengaplikasikan model-model ekonometrika. CPMK yang ketiga mampu menganalisis hubungan variabel-variabel ekonomi. CPMK yang keempat adalah dapat mengatasi pemecahan masalah yang dihadapi dalam menggunakan model-model ekonometrika. Adapun 6 kemampuan akhir yang diharapkan tiap tahapan pembelajaran atau sub CPMK adalah: pertama, adalah mampu memahami kegunaan ekonometrika, metode ekonometrika dalam menganalisa fenomena ekonomi, serta mengerti hubungan variabel-variabel ekonomi. Sub CPMK kedua adalah mampu memahami, merumuskan, dan mengaplikasikan model regresi sederhana untuk menganalisa fenomena ekonomi. Sub CPMK ketiga adalah mampu merumuskan dan mengaplikasikan model regresi berganda untuk menganalisis fenomena ekonomi. Sub CPMK keempat adalah mampu mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam menggunakan regresi berganda. Sub CPMK kelima adalah mampu merumuskan dan mengaplikasikan model distributed lag untuk menganalisa fenomena ekonomi. Dan sub CPMK keenam adalah mampu merumuskan dan mengaplikasikan model simultan untuk menganalisis fenomena ekonomi. Metode perkuliahan yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, dan case-based learning. Penilaian yang dilakukan selama proses kegiatan belajar mengajar, baik di kelas maupun pada saat ujian tengah semester dan akhir semester. Selanjutnya, bentang nilai yang digunakan dan diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2020, yaitu A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita masuk ke pertemuan kedua dari mata kuliah ekonometrika. Kemudian dengan saya Haris Eko Wibowo. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi tujuan kita belajar ekonometrika itu adalah supaya mahasiswa mampu merumuskan dan mengaplikasikan model-model ekonometrika untuk menganalisis hubungan variabel ekonomi, meramalkan perilaku variabel ekonomi, dan serta memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam menggunakan model-model ekonometrika. Dan mudah-mudahan mahir menggunakan software analisis seperti SPSS, Diffuse, Shazam, dan lain-lain. Kita lanjut ya. Oke, kita berangkat langsung ke definisi. Kalau teman-teman searching kalian gadget, jadi bisa cari referensi. Banyak sekali definisi tentang ekonometrika. Saya ambil 4. Ekonometrika itu adalah suatu ilmu dan seni di dalam menggunakan dan mengembangkan metode matematika statistik untuk mengestimasi hubungan antar variabel yang dipreposisikan oleh teori ekonomi dari data yang ada. Sebenarnya idenya ekonometrika itu ini. Jadi dia penggabungan antara 4 ilmu: ekonomi, matematik, statistik, sama komputasi. Nah, ini kira-kira gambaran ilustrasinya. Setiap analisa yang terstruktur itu biasanya
Jadi dia menggunakan pendekatan matematik juga dan datanya banyak biasanya, jadi menggunakan pendekatan statistik juga. Nanti ada pengumpulan data dan penyebaran data. Kemudian karena datanya besar juga, biasanya ada pendekatan komputasi pakai software tadi. Jadi ekonometrik. Oke, nah sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau bicara tentang hubungan. Jadi ada yang tahu bedanya hubungan satu arah sama dua arah? Ya silakan. Hubungannya hanya mengikut pengaruh antara variabel yang satu dan yang lain gampang tidak sebaliknya. Tapi kalau yang dua arah itu antara variabel x dan keduanya melihat pengaruhnya. Betul. Jadi bedanya satu arah dengan dua arah itu lebih kepada siapa yang mempengaruhi siapa. Kalau dua arah itu berarti saling mempengaruhi, mereka berdekatan. Sedangkan kalau satu arah itu berarti yang satu sifatnya pasif. Dalam hal apapun di kehidupan itu biasanya kita suka menduga sebenarnya kalau misalnya saya melakukan sesuatu kira-kira si A melakukan juga apa enggak. Itu satu arah tuh. Sebenarnya kalau misalnya saya jalan-jalan ke mana, si B akan ikut apa enggak. Kalau misalnya dua arah itu saling gitu. Sifatnya itu kayak misalnya saling tukar kado, itu dua arah gitu. Itu dalam hal apapun biasanya kita melihat secara alam bawah sadar kita itu melakukan pendugaan atau pengen tahu seberapa besar pengaruh yang kita lakukan. Nah, kalau uji pengaruh itu termasuk hubungan satu arah atau dua arah itu tergantung konteks gitu. Jadi yang namanya uji pengaruh ya bisa satu arah atau dua arah tergantung apa yang diujikan gitu. Nah, kalau melihat hubungan sebenarnya apa sih melihat kalau kita pengen mengukur hubungan dengan apa? Ada? Kalau hubungan sebenarnya apa sih yang dilihat? Dalam hal apapun? Ya silakan. Dalam satu hubungan itu biasanya juga apakah hubungan itu berpengaruh terhadap positif atau berpengaruh negatif, dan juga hubungan itu berkaitan dengan apakah memiliki hubungan yang signifikan atau tidak. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kalau hubungan itu benar tadi. Cuma yang perlu di highlight itu ketika kita melihat sebuah hubungan itu yang dilihat dua arah dan besaran gitu. Jadi misalnya kita pengen tahu nih sebenarnya kalau contohnya yang paling gampang itu gempa sebenarnya terjadi apa enggak sih gitu. Nah itu biasanya kita bicara arah. Kalau misalnya kita bicara pengaruh sebenarnya berpengaruh nggak sih, kemudian lihat besarannya seberapa besar pengaruhnya gitu. Makanya nanti ada uji hipotesis benar nggak signifikan gitu. Jadi kalau untuk melihat hubungannya dilihat dua itu biasanya besar fisika vektor, besar arah sama besaran. Nah nanti yang tadi disampaikan itu bicara arah, dia positif atau negatif, tapi belum bicara seberapa besar pengaruhnya. Nah kalau regresi dan korelasi maksud ke dalam hubungan apa? Ada yang mau jawab? Ya, Pak. Ya, silakan. Oke, korelasi dan regresi ini sendiri termasuk ke dalam analisis hubungan antar variabel. Nah, keduanya digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur hubungan antar dua variabel atau lebih variabel, Pak. Namun dengan pendekatannya itu berbeda. Korelasi ini sendiri lebih berfokus pada kekuatan dan arah hubungan, sementara itu regresi lebih berfokus kepada model dari suatu hubungan itu sendiri, Pak. Betul. Terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan tadi itu bicara arah. Jadi sebenarnya yang lebih mau ditekankan di sini adalah kalau korelasi itu hubungannya dua arah. Jadi dua-duanya saling mempengaruhi atau enggak. Kalau regresi itu sifatnya satu arah. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah belajar itu pengaruh X terhadap Y di sini. Nanti akan ada pembahasan lebih dalam. Oke. Nah ini kira-kira ilustrasinya. Jadi dia bicara arah, saya mau bicara besaran. Kalau dia berpola ini bicara ini biasanya hubungan atau korelasi
kuat, jadi besarannya kuat, kedekatannya itu kuat. Sedangkan ini kan enggak. Nah, ini bisa lama. Yang satu berhubungan positif, yang satu berhubungan negatif. Kira-kira begitu. Nah, kita masuk ke data. Kenapa kita masuk ke data? Karena cara kita mengukur suatu hubungan itu sangat dipengaruhi oleh cara kita melihat variabelnya atau tipe data. Ada yang 4, yang umum itu 4. Nominal, ordinal, interval, rasio. Silakan kalian kalau misalnya bedanya nominal itu dia ada tingkatannya rasanya. Nah ini perbedaannya di sini. Jadi kalau nominal itu contohnya yang sifatnya kategori, nominal ordinal sifatnya kategori, kalau interval rasio sifatnya numerik. Gitu. Dan yang biasa bisa dibandingkan itu sifatnya bedanya interval sama rasio. Oke. Ini contoh-contohnya. Ada ini untuk yang nominal, nomor status, tingkat pendidikan, tingkat pendidikan ya, apa nominal, jenis rambut, pokoknya yang tidak bisa diklasifikasikan mana yang lebih tinggi, setara itu nominal. Kemudian kalau ordinal ini yang bisa diturunkan dengan pendidikan, kemudian kepuasan masyarakat, atau misalnya dikategorikan ekonomi low, middle, high. Nah, interval ini yang sifat nolnya itu bukan nol mutlak, artinya nolnya ini tidak memiliki nilai asli, jadi lebih ke dia sama-sama tapi biasanya tidak bisa dikomposisikan. Contohnya misalnya suhu nol itu kan bukan berarti nggak ada, tapi ada cuma suhunya 0 derajat. Sedangkan sebenarnya untuk rasio 0 itu artinya kosong, tidak ada barang. Gitu. Oke, ini untuk cara pengambilan data. Umumnya 3, cross section, time series, sama panel. Panel itu kombinasi antara cross section dan time series. Sebelumnya ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah paham semua. Nah, ini contoh data cross section. Karena dia tidak bicara waktu, kemudian ini sudah mulai bicara waktu. Ini sebenarnya masuknya ke panel ya, karena dia itu melihat waktu dan beberapa variabel. Ini juga bicara tentang panel. Ini juga ya, gitu ya. Kemudian kita lanjut ke variabel. Untuk variabel tadi sempat disinggung ya. Jadi untuk tadi kan tipe data sebenarnya mirip dengan variabel. Variabel itu sifatnya ada yang nominal, ordinal, sama discrete continue. Kalau yang di cotomus polynomous tidak terlalu bisa disearching, tidak jarang dipakai, tapi lebih ke penjelasan nominal biasanya digunakan. Nah, untuk tipe variabel itu ada yang sifat independen, itu XY sebetulnya, sama moderator intervening. Bedanya apa? Kalau misalnya sebenarnya kalau untuk independen itu variabel bebas itu adalah variabel X umumnya. Kalau independen itu variabel Y. Nah, mediator sama moderator itu bedanya di cara mempengaruhinya. Jadi ada proses yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung. Contohnya ini, gaya hidup sama budaya lingkungan. Dia ada penghasilan mempengaruhi harta hidup, jadi tengah-tengahnya bisa ada gaya hidup. Nah, kalau misalnya penghasilan terhadap gaya hidup secara langsung itu dipengaruhi oleh lingkungan atau budaya. Ini contohnya stres. Jadi ada indikator stresor, dia mempengaruhi kinerja. Contohnya biasanya stres yang dirasakan. Dan secara tidak langsung biasanya dipengaruhi oleh profil, jadi kepribadian, kemudian usia. Nah, biasanya kita mengukur itu, kita masuk ke tipe pengukuran. Ada yang bisa diukur secara langsung atau tidak langsung, kayak misalnya kebahagiaan, kesejahteraan, dia happy apa enggak, kepuasan. Itu nggak bisa diukur secara langsung. Kita dalam artian gini, kita nggak bisa nanya langsung,
kamu happy apa enggak. Itu biasanya bias gitu. Nah itu butuh pendekatan. Kalau misalnya di pengukuran itu pakai indikator ya. Itu namanya variabel laten. Kalau kalian tahu istilah laten itu kan variabel yang tidak tampak ya. Kayak misalnya bahaya laten gitu. Itu biasanya bahaya yang tidak terlihat. Biasanya kan kalau misalnya main air gitu, itu kan di pantai atau di sungai kan biasanya ada bahaya laten. Bahaya laten itu bahaya yang tidak tampak, misalnya tiba-tiba ada ular atau apa. Beda kalau misalnya kalian misalnya rock climbing gitu ya, rock climbing itu kan ini apa, bahayanya terukur kan, kita tahu bahayanya itu jatuh ya, pakai karabiner atau apa gitu kan untuk mengamani. Nah di pengukuran juga ada, jadi kalau variabel laten itu harus ada pendekatan indikator. Biasanya metode yang digunakan itu CPLX. Jadi ini ciri-cirinya kalau variabel laten itu dia angkanya nggak ada. Dia harus diukur berdasarkan angka yang ada di indikator. Gitu. Kalau angka di variabel laten yang ada, berarti itu bukan variabel laten. Gitu. Idenya di sini. Nah ini kemudian metodologi. Metodologinya itu sebenarnya sederhana ya. Untuk kasus yang di bawah ini hanya pengantar saja. Jadi dalam melakukan sebuah analisa ekonometrik itu, dia itu pertama ada dugaan awal. Gitu. Pertanyaan hipotesis lah. Kemudian kita menduga kira-kira dari hipotesis itu apa saja sih yang kira-kira bisa masuk. Misalnya kita pengen mengukur tingkat penjualan, itu variabel apa saja yang kira-kira bakal mempengaruhi. Nah itu namanya menduga model ekonometrik. Kemudian mengestimasi modelnya, terus melakukan verifikasi, membuat prediksi dan menggunakan model untuk sebuah kebijakan. Kalau memang diperlukan untuk pembuatan kebijakan. Ini ilustrasinya. Pertama ada kompresi, ini datanya, contohnya. Kemudian ini modelnya, model estimasinya. Nah ini kira-kira. Nah kalau misalnya bikin model, biasanya dilihat dua, R-square sama signifikansi. R-square itu sebenarnya yang dilihat tadi dua, besaran sama pengaruh. Kalau R square itu bicara arahnya biasanya. Nah signifikansi ini bicara besarannya. Kalau ibarat kata gini ilustrasinya, kalau misalnya kita dicubit gitu ya, dicubit, sebenarnya cubitan kita tuh berpengaruh nggak sih? Gitu. Kan bisa macam-macam tuh, bisa jadi biru, bisa jadi merah, bisa jadi hitam, gitu kan. Nah signifikansi itu standar yang digunakan untuk mengukur tadi. Katakanlah cubitan yang berpengaruh itu yang hitam gitu, berarti yang di bawah-bawah itu belum signifikan gitu kan, belum berpengaruh gitu. Nah standar itu lah yang ini kira-kira model yang sederhana. Model yang sederhana itu menggunakan satu variabel X. Kemudian melakukan verifikasi, ini next meeting. Ini membuat estimasi kira-kira begini modelnya. Oke, ini kasusnya tadi ini ya, melihat pengaruh pendapatan terhadap konsumsi. Kemudian ini kira-kira modelnya. Jika pendapatan sebesar 50, maka tingkat konsumsinya sebesar 32. Ini untuk satuannya kira-kira juta gitu ya. Kasus ini contoh kasusnya, jika pengeluaran yang 40 miliar maka akan mengurangi pengeluaran 4% berdasarkan tingkat pendapatan yang ditentukan untuk mencapai target pengeluaran 40%. Tinggal dibuat modelnya, kemudian kira-kira sesuai dengan demikian. Ini modelnya X-nya 61 ya. Berarti kalau misalnya mau sampai target 40 tadi, berarti dia harus menghasilkan pendapatan sekitar 61 miliar. Kira-kira gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, ini untuk tambahannya, untuk klasifikasi. Jadi banyak sekali metode analisis. Kalau satu variabel regresi sederhana, lebih dari satu variabel regresi berganda, ada yang sifatnya linear, non-linear, regresi non-linear, bisa regresi logistik dan lain-lain. Nah, variabel terikat, variabel bebas, ini regresi sederhana. Kalau
sifat variabel y-nya itu nominal ordinal sebenarnya itu kami. Kalau variabel predikatnya atau y-nya berskala nominal ordinal itu disusun dari heuristik. Oke, nanti diskusi sedikit uji asumsinya, ada normalitas atau korelasi atau resultasi sama probabilitas. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum kita keluar ruangan ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan mata kuliah Ekonomi Trika sebagai gambaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT bidang pengajaran. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Apabila dalam video ini terdapat kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.